Kami semua jemaat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Natal hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa mengikuti. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya hari ini kita semua bersukacita, kita semua berbahagia oleh karena kita terus mengalami kasih Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Tema Natal yang sudah ditetapkan melalui Baki ya, Almanak PGI, tema hari ini jangan takut. Kalau tema nasional sudah dibahas tadi malam. Nah, ini tema khusus dari PGI, jangan takut. Itulah tema hari ini. Ada yang takut hari ini? Tadi pagi sebelum ke gereja saya sempat bertanya kepada Juan ya. Juan, apa yang kamu takutkan? Dengan sengaja bertanya. Apa ya katanya? Kamu pernah mengalami ketakutan? Ada juga. Coba sebutkan salah satu. Jawabannya lucu. Takut kecoa. Aduh. Kecoa ditakuti. Tapi mungkin ada juga yang lain begitu ya. Itulah jawaban anak-anak. Mungkin kalau orang tua ditanya jawabannya lain ya. Beda-beda ketakutannya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang salah satu persoalan utama manusia itu adalah masalah ketakutan. Kita semua harus jujur mengakui kita pun pasti sering mengalami ketakutan. Walaupun sekali lagi berbeda dengan ketakutan anak-anak. Kalau kita sebagai orang besar, macam-macam ketakutannya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau kita belajar secara historis ya dari Alkitab, ketika manusia diciptakan Tuhan sungguh amat baik, semuanya dalam keadaan yang baik ya, hubungan dengan Tuhan baik. Tapi ketika dosa sudah masuk, maka manusia itu mulai dikuasai oleh ketakutan. Lalu ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi. Apa yang mereka katakan? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah, itu dalam Kejadian pasal 3. Jadi itu jawaban dari manusia. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di sini, ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Mereka sudah tahu bahwa mereka telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, kata manusia itu. Jadi, saudara-saudara, dosa menimbulkan ketakutan demi ketakutan dalam hidup ini. Karena memang dosa itu bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan kekudusan Allah. Jadi ketakutan itu menjadi masalah umum bagi manusia, termasuk bagi kita. Demikian pun ketika kita membaca Lukas 2 yang tadi sudah kita dengarkan. Ketika para gembala ada di padang, kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan datang di dalam ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi sangat ketakutan. Siapa itu para gembala? Ada yang menafsirkan bahwa para gembala pada masa itu di dalam bagian ini adalah sebenarnya gembala-gembala yang ya bekerja untuk Tuhan. Gembala upahan, gembala yang tidak memiliki banyak keterampilan tentunya, sering dipinggirkan, dianggap sebagai kelas 2 yang minim pengetahuan, minim ilmu secara status sosial, mereka memang sering tidak diperhitungkan. Tetapi saudara-saudara, justru Tuhan hadir kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang tidak terlalu mendapat hitungan di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Tuhan hadir di dekat mereka. Tuhan menjumpai mereka dan kemuliaan Tuhan disebutkan di sini bersinar meliputi mereka. Dan itu membuat mereka sangat ketakutan. Ada ketakutan yang besar. Karena memang dalam pemahaman teologis ketika berjumpa dengan Tuhan, itu sesuatu yang berbahaya. Kalau orang berdosa, kemudian Tuhan menyatakan dirinya, nah itu akan mendatangkan satu ketakutan. Karena bisa mengalami murka Tuhan. Nah itu pemahaman teologinya begitu. Tetapi yang kita lihat di sini, bahwa ketika mereka di dalam ketakutan, lalu apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Jangan takut. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apa yang kita pelajari dari teks ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pertama yang bisa saya bagikan bahwa ketakutan besar hilang oleh berita kesukaan besar. Ini menjadi hal penting, menjadi catatan bagi saya, catatan bagi kita. Bahwa ketakutan besar hilang oleh berita kesukaan besar. Ketika mereka sangat ketakutan, maka malaikat memberitakan berita kesukaan besar. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu bagi kita ini bukan berita baru. Tapi ini baru berita. Begitu ya. Ini bukan berita baru, tapi inilah berita yang sesungguhnya. Bagi saya, bagi kita, di masa Natal ini, inilah top news di antara banyak berita yang sedang beredar.
Inilah breaking news yang sesungguhnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini selalu kalau kita baca besok, tahun depan juga hari ini terus. Selalu present continuous. Hari ini telah lahir bagimu. Siapa yang lahir? Kristus Tuhan di kota Daud. Sesuai dengan nubuatan para nabi. Tadi kita membaca nubuatan. Bahwa juru selamat akan datang. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengutus juru selamat? Karena kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak seorang pun yang bisa membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari dosa. Tidak seorang pun bisa memerdekakan dirinya dengan usahanya sendiri. Maka dosa itu menjadi musuh terbesar di dalam kehidupan manusia. Karena itulah Tuhan mengutus juru selamat. Karena kebutuhan kita yang terutama adalah keselamatan dari perbudakan dosa. Keselamatan dari tipu daya si jahat, si iblis. Kemenangan dari maut. Itu 3 musuh besar kerajaan Allah. Dosa, iblis, dan maut. Dan inilah yang sudah diselesaikan oleh Yesus melalui kedatangannya. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya tidak ada lagi kekuatan lain, kekuasaan lain yang bisa menguasai kita selain daripada Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disebutkan di sini bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana kota Daud yang dimaksud? Di Bethlehem. Di satu tempat yang pada masa itu masih sangat terpencil. Tetapi justru di dalam segala kesederhanaan, Yesus lahir. Dan dari sanalah dikatakan terpancar kemuliaan. Kemuliaan bagi segala bangsa. Bagi seluruh bangsa. Jadi berita kesukaan besar ini berlaku bukan hanya untuk para gembala. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi atau orang Israel. Tetapi jelas dikatakan untuk seluruh bangsa. Maka ketika saudara dan saya, siapapun kita di sini juga terdiri atas banyak suku bangsa ya. Tidak usah saya sebutkan, tapi kalau kita lihat ke kiri dan ke kanan kita, sudah berbeda suku. Kita lihat ke belakang kita, berbeda suku. Jadi berita kesukaan itu berlaku bagi segala bangsa, bagi segala suku. Maka barang siapa atau setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima berita kesukaan itu, maka dia akan dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari segala ketakutan karena dosa. Amin. Nah, ini menjadi satu rahasia penting. Jadi, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita memang masih memiliki ketakutan tertentu. Itu pasti ada. Tapi kita tidak takut lagi kepada dosa. Kita tidak takut lagi kepada iblis. Kita tidak takut lagi kepada kematian atau maut. Karena semuanya itu sudah dikalahkan. Dan orang yang sudah di dalam Yesus Kristus dikatakan, dia sudah merdeka, dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Dan kita mengalami kemenangan terbesar. Maut sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi berita Natal itu adalah berita kesukaan. Bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa dia Tuhan, berarti dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita mengakui dia adalah Tuhan, dalam bahasa Yunani disebut dengan kurios. Berarti dia adalah penguasa, dan bukan hanya penguasa, dia pemilik kehidupan kita. Maka implikasinya kita harus tunduk dan taat kepada dia. Dia adalah juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan. Ya, seringkali kita berfokus bahwa dia adalah juru selamat, ya, dan kita berkata,
Puji Tuhan saya sudah diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan apa? Dia adalah Tuhan. Jangan lupa kita bertanggung jawab kepada Dia. Melaksanakan apa yang diperintahkan dengan segala ketaatan. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa ketakutan besar sirna oleh pujian, oleh penyembahan kepada Allah. Perhatikan di sana bahwa tidak hanya berita kesukaan besar yang disampaikan oleh para malaikat, tapi setelah itu dikatakan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga, bala tentara surga. Di dalam ayat yang ke-13. Lalu apa yang terjadi? Malaikat itu dengan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Dalam ayat 14, ini adalah merupakan isi pujian mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah kor gabungan ya, kor raksasa yang luar biasa. Jadi kalau orang Kristen suka kor, kita suka paduan suara, memang sudah ada contoh di sini ya. Bahwa para malaikat dikatakan mereka memuji Tuhan, menyatakan pujian bagi kemuliaan Allah. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang merupakan pelajaran bagi kita? Bahwa ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memang itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, maka di sini dikatakan yang muncul apa dalam hati kita? Damai sejahtera. Ketika kemuliaan ditujukan kepada Tuhan, maka damai sejahtera hadir di hati manusia yang berkenan kepadanya. Ketika ada damai sejahtera, maka ketakutan akan hilang. Ketakutan akan sirna. Jadi kalau kita dilanda ketakutan, itu damai akan hilang. Tapi sebaliknya, ketika kita ada damai sejahtera, kita akan bebas dari segala kekhawatiran, bebas dari segala ketakutan, kebimbangan. Tentu kita mengingat lagu klasik ya, lagu yang sering kita nyanyikan. Kalaku cari damai. Ya, ibu-ibu senang lagu itu, tapi bukan hanya ibu-ibu sih. Kalau sudah nyanyi lagu itu pasti rasanya, waduh, tenang katanya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ya, nggak usah ragu-ragu Bu, kalau mau nyanyi nggak apa-apa ya. Kalaku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi luar biasa, inilah berita Natal itu. Ternyata kita mengakui bahwa dunia ini tidak bisa memberikan solusi. Bahwa dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Tidak bisa memberikan shalom. Tetapi hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan shalom. Kenapa? Karena memang dialah Raja Shalom. Amin. Dialah Raja Damai. Dialah Raja Shalom. Maka kita hanya bisa mendapatkan shalom ketika kita hidup di dalam Kristus. Jangan cari ketenangan di tempat lain. Ya, kalau refreshing bisa saja. Ada yang mengusulkan mau ke villa katanya liburan. Ya, itu bisa saja. Ke pantai. Ibu Lona langsung lihat saya ini. Ngomong villa ya. Tapi, damai sejahtera sejati. Sekali lagi, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun kesusahanmu, kebimbangan, kekhawatiran, jangan lupa, di dalam Yesus selalu ada damai sejahtera. Ini salah satu menjadi patokan bagi kita mau melangkah atau mengambil keputusan. Selalu ditanya,
Kamu mau melangkah, mau mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, sudah damai sejahtera belum? Nah itu. Kalau orang-orang muda mau menentukan pilihannya, calonnya, di sini banyak orang muda, sudah damai sejahtera belum dengan si calon itu? Kalau belum, tunggu dulu. Aku berdoa dulu gitu ya. Kalau orang tua mau buat program, punya rencana, itu juga menjadi salah satu indikator. Ada damai sejahtera di hati, mau menjalankan usaha, pekerjaan, dan seterusnya. Kalau belum ada damai sejahtera pribadi, tunggu dulu. Perlu doa lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa para gembala, akhirnya mereka tidak lagi di dalam ketakutan. Karena apa? Karena mereka juga turut di dalam pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan sampai ayat terakhirnya, mereka juga bersuka cita. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ketakutan besar itu digantikan oleh kesaksian yang besar. Atau kesaksian yang mengherankan. Ketika malaikat itu dikatakan meninggalkan para gembala, malaikat itu kembali ke surga karena memang tempatnya di surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Maka dikatakan mereka cepat-cepat pergi. Mereka tidak menunda-nunda, tidak berkata, nanti dulu, kita tambatkan dulu domba-domba kita. Tidak begitu ya. Tapi mereka bersegera. Mau melihat apa yang terjadi di sana. Mengapa mereka segera mau pergi ke Betlehem? Karena mereka percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat. Jadi harusnya iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman. Mereka percaya. Jadi bukan hanya sebatas penasaran, pengen tahu, bukan hanya sekedar itu. Tapi mereka sudah memiliki satu kepercayaan dalam hati tentang apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat. Lalu mereka segera pergi ke sana. Dan betul, sebagaimana tanda yang sudah diberikan, bahwa mereka menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu berbaring di dalam palungan. Ayat 15 sampai ayat 16. Dan selanjutnya, mereka memberitahukan ataupun menyaksikan apa yang mereka dengar dari malaikat tentang anak itu kepada orang-orang yang ada di sana. Semua orang yang mendengarnya dikatakan heran. Semua orang yang mendengarkan kesaksian mereka menjadi takjub, menjadi kagum. Karena apa yang mereka sampaikan itu persis sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Artinya bahwa kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji, maka semua firman Tuhan, semua janji Tuhan pasti tergenapi sesuai dengan apa yang difirmankan. Tidak pernah meleset. Amin. Nah, ini penting. Mereka menemukan semua sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah bersaksi, menyaksikan kebenaran, mereka semakin bersuka cita, mereka semakin memuliakan Tuhan, dan mereka diliputi dengan damai sejahtera, diliputi dengan sukacita yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adakah sesuatu yang menjadi ketakutan Bapak Ibu sekalian saat ini? Banyak orang hidup di dalam ketakutan. Karena tidak punya pegangan yang pasti. Banyak orang dalam ketakutan. Karena tidak memiliki iman. Tidak memiliki pengharapan. Tidak memiliki kasih. Maka saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu dan saya, kita yang sudah mendeklarasikan iman kita, tiap-tiap saat kita mengaku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Hendaklah kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan-ketakutan dunia ini. Karena sesungguhnya dunia ini sudah dikalahkan. Tapi memang dunia masih terus mengganggu kita. Maka dikatakan segala hal yang berkaitan dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari dunia. Tapi sering dipakai oleh si iblis untuk menggoda, untuk mengganggu kita. Sehingga kita khawatir akan hidup ini. Khawatir akan makan, minum. Takut nanti tidak dapat bagian dan seterusnya. Padahal Yesus sudah berkata, kalau kamu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Maka jangan takut, jangan khawatir. Banyak orang tidak siap menghadapi hidup ini. Takut menderita.
takut bangkrut, ya itu memang wajar. Takut menghadapi sakit penyakit, takut menghadapi kematian, dan lain-lain. Namun sekali lagi, ketika seseorang sudah percaya dan menerima Yesus sungguh-sungguh di dalam hatinya, maka dia dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus yang berkuasa, segala roh ketakutan tidak lagi akan menguasai hidup kita. Tapi sebaliknya, Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam hati setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dikatakan, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Secara historis tentu peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun lebih yang silam. Namun berita Natal, berita kelahiran Yesus adalah berita yang selalu up to date. Berita yang relevan sepanjang masa. Dia selalu hadir karena dia adalah present. Dan bukan hanya present, tapi dia adalah Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu hadir bagi kita. Sesuai dengan janjinya, aku senantiasa menyertai kamu. Senantiasa berarti terus-menerus menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia sudah hadir bagi kita. Dia lahir bagi kita. Apakah kita juga sudah lahir bagi dia? Ini juga menjadi pertanyaan. Kalau kita belum sungguh-sungguh, mari melalui firman Tuhan hari ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya dan terima Yesus yang sudah lahir itu menguasai hidup kita. Kita lahir bagi dia. Kita juga mati bagi dia. Kita mau hidup bagi dia sampai selama-lamanya. Karena dia sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita. Dan yang terakhir, bahwa setiap orang yang sudah lahir di dalam Yesus, yang sudah lahir secara rohani, maka bertugas untuk apa? Untuk memberitakan atau menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tadi pagi jam-jam 5-an di sekitar kami itu ada banyak masjid musola ya. Saya dengarkan, oh kok tumben ini hari Sabtu ada khotbah pagi gitu ya. Rupanya khotbah khusus membahas tentang nabi-nabi. Oh, enggak apa-apa saya bilang. Yang jelas bahwa kita memiliki sebuah kepastian. Hanya Alkitab mengajarkan. Hanya di dalam kekristenan diajarkan ada Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Di dalam kepercayaan lain, tidak ada satu kepastian tentang keselamatan. Maka kita berbahagia di hari Natal ini. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki kepastian. Tapi kepastian itu juga harus kita bagikan kepada orang lain. Sebagaimana para gembala, mereka juga menyaksikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Tugas kita juga menyaksikan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Supaya orang lain pun dapat mengalami Kristus. Dan mereka yang hidup di dalam ketakutan, mereka pun diubahkan sehingga mengalami kesukaan besar. Mereka mengalami damai sejahtera. Dan kehidupan mereka pun akhirnya bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah berita Natal hari ini. Jangan takut. Sebagai ayat penutup saya kutip dari Yesaya 41 ayat 10. Di dalam ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah Yesaya 41 ayat 10 yang juga merupakan janji Tuhan bagi semua umat yang percaya. Dan janji ini sesungguhnya sudah diteguhkan kembali di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, jangan takut. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan hati kami, yang menguatkan iman kami, yang memberikan jaminan kepada kami bahwa Yesus Kristus yang kami rayakan hari ini kelahirannya
adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa atas surga dan bumi, yang berkuasa atas hidup kami, yang menjamin kemenangan kekal di dalam hidup kami atas dosa, kemenangan atas iblis, bahkan kemenangan atas maut. Inilah berita kesukaan besar bagi segala bangsa yang sudah kami alami, tapi juga harus kami saksikan, kami beritakan, supaya orang-orang lain yang belum percaya dan terima Yesus boleh suatu ketika percaya kepada Yesus melalui kehidupan kami, melalui pemberitaan kami. Pakai kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Gerejamu di tempat ini menjadi saksimu, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kabar baik kepada siapa saja yang sungguh-sungguh membutuhkan kabar baik itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.